Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Haryo Bangah dan Gajah Poro yang ditugaskan Bre Kertabumi untuk membebaskan sandera yang dilakukan oleh orang-orang hutan atau wong alasan yang disebut dengan Ketek Lamuri. Maka berkat pertolongan sebuah kabut, yang mana kabut ini apabila Haryo Bangah dan Gajah Poro ini berada di dalam kabut itu, maka orang lain tidak bisa melihat, tetapi dirinya bisa melihat orang itu. Ini sungguh sebuah keajaiban dan sebuah pertolongan. Oleh sebab itu, dengan mudah Gajah Poro dan Haryo Bangah akhirnya bisa mencapai tempat di mana tiga sandera itu disandera oleh Ketek Lamuri. Ternyata di luar dugaan, orang yang disandera itu ternyata adalah Raden Djoko Soejarno dan dua orang pengiringnya, yaitu Macan Kuping dan Haryo Panglet. Demikian juga Raden Djoko Soejarno juga begitu terkejut dengan kehadiran Gajah Poro dan Haryo Bangah, sehingga dengan terkejut menyapanya, "Paman, mengapa paman ada di sini?" Akhirnya supaya suaranya tidak didengar oleh orang yang menjaganya, yaitu Ketek Lamuri, maka Haryo Bangah memberikan isyarat dengan tangan diletakkan di depan mulutnya seperti ini. Artinya disuruh diam. Ternyata kabut yang menyelimuti Haryo Bangah dan Gajah Poro itu juga berlaku kepada Raden Djoko Soejarno, Macan Kuping dan Haryo Panglet yang ditolongnya. Akhirnya setelah dilepaskan, kemudian orang yang menjaga dilumpuhkan, maka dibawalah lari, dan akhirnya Raden Djoko Soejarno dihantarkan kepada persembunyian orang tuanya, yaitu Raden Bre Kertabumi, yang disembunyikan di sebuah tempat yang sangat aman di tepian hutan. Pemirsa, alangkah terkejutnya Bre Kertabumi setelah bertemu dengan anaknya. Jelas tidak disangka dan tidak dinyana sama sekali bisa bertemu anaknya di hutan Bromo. "Wahai putraku, kenapa kamu sampai ada di sini?" "Mohon ampun, Kanjeng Romo." Saat itu rombongan Bayangkara yang mengantarkan saya ke Belambangan
Setelah sampai di hutan Telepak, yaitu sebuah hutan yang ada di wilayah Paguhan, tiba-tiba rombongan itu dihadang oleh orang-orang yang bercadar. Saat itu Kanjeng Romo, malam hari, sehingga aku dibawa lari oleh Paman Macan Kuping dan Paman Haryo Panglet. Dibawa lari menjauh dari pertempuran itu karena keadaan malam hari. Oleh sebab itu, kami bertiga lari, tidak tahu arah. Dan akhirnya saya, Paman Macan Kuping dan Paman Haryo Panglet ditangkap oleh orang-orang alasan, yaitu Ketek Lamuri, dan aku dibawa ke sini. Oh, jadi begitu. Benar, Kanjeng Romo. Pemirsa dimanapun Anda berada, Djoko Soejarno adalah putra dari Bhre Kertabumi, dari Ibu Selir, yaitu istrinya. Istri Selir yang melahirkan Djoko Soejarno itu adalah Nyai Legar. Seperti rencana dari Paduka Mojopahit, yaitu Prabu Mertowijoyo atau Sri Rajasa Wardana, yang mana karena Bhre Kertabumi ini digadang-gadang sebagai penerusnya, maka diharapkan anak-anaknya Bhre Kertabumi ditempatkan di tempat-tempat yang mana di tempat itu pada suatu ketika dirinya menjabat sebagai seorang Raja Mojopahit, maka sudah ada orang-orang yang mendukung begitu kuat, yaitu ada 4 daerah yang ditunjuk oleh Sri Paduka Raja Mojopahit Mertowijoyo, yaitu yang pertama adalah Belambangan, kemudian yang kedua adalah Madura, yang kekuasaan di Madura itu pusatnya ada di Sumenep, dan Bakulakumba, yaitu daerah di luar Jawa yang ada di Kalimantan Barat dan juga di Bali Dwipo. Itu adalah rencana dari Raja Mojopahit untuk menempatkan putra-putra dari Bhre Kertabumi, yang mana ibaratnya adalah menanam terlebih dahulu. Di saat nanti Bhre Kertabumi sudah menjadi seorang raja, maka dirinya sudah punya pendukung-pendukung kuat, paling tidak di 4 wilayah itu, karena yang menguasai wilayah itu adalah putranya. Oleh sebab itu, pengiriman yang dilakukan oleh Raja Mojopahit untuk Belambangan, yaitu Raden Djoko Soejarno, maka inilah merupakan pengiriman putra Bhre Kertabumi yang pertama, yang dilakukan dengan melakukan penyamaran sebagai seorang pedagang dengan rombongan 54 orang, yaitu dipimpin oleh Kudo Pawakas. Rupa-rupanya penyamaran ke Belambangan ini gagal. Mungkin saja rencana itu sudah bocor, sehingga musuh-musuh Prabu Kerajaan Mojopahit, yaitu Mertowijoyo, mengganggu rencana dari Prabu Mojopahit itu untuk mengirimkan cucunya menuju ke Belambangan.
Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Bri Kertabumi di dalam persembunyiannya di hutan Bromo itu menanyakan kepada Macan Kuping dan Haryo Panglet, "Wahai Kuping dan Panglet, apakah selain Bayangkara rencana ini ada orang lain yang tahu?" Mohon ampun, Pikulun, setahu saya hanya Bayangkara yang mengetahui rencana dari Prabu Mertowijoyo untuk mengirimkan cucunya ke Belambangan. Oh, jadi selain dari pasukan Bayangkara, orang lain tidak mengetahui. Mohon ampun, Pikulu, sepengetahuan saya hanya pasukan Bayangkara saja yang tahu. Baiklah kalau begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Bri Kertabumi melihat situasi dan kondisi seperti itu. Ini merupakan masalah yang sangat serius dan sangat-sangat penting. Oleh sebab itu, Bri Kertabumi memutuskan untuk kembali ke Trowulan. Maka semuanya, yaitu Haryobanga, Gajaporo, Sabdopalon Noyogenggong, serta putranya Joko Sujanmo dan 2 pembantunya diajak kembali ke Trowulan. Pemirsa, setelah sampai di Trowulan, maka Bri Kertabumi memberikan laporan apabila rencana-rencana yang telah digagas oleh Prabu Mertowijoyo, yaitu ayahnya, nampaknya sudah bocor. Hal itu terbukti dengan dihadangnya pengiriman Prabu Mojopahit ke Belambangan. 50 prajurit Bayangkara itu dihadang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Mereka memakai cadar. Oleh sebab itu, perlu diwaspadai untuk pengiriman-pengiriman berikutnya. Kalau perlu ditunda terlebih dahulu. Itu adalah laporan dan permohonan yang dilakukan Bri Kertabumi kepada ayahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Prabu Mojopahit Mertowijoyo setuju, dan untuk lebih amannya lagi, maka Mertowijoyo kemudian mendelegasikan kepada Bri Kertabumi untuk melakukan pemberangkatan putra-putranya yang ditunjuk. Tetapi tidak melalui Mojopahit, tetapi pemberangkatan itu dilakukan di Keling, sehingga orang-orang yang ada di Mojopahit tidak mengetahui. Akhirnya itu diterima usul dari ayahnya, yaitu Prabu Mertowijoyo. Tetapi Bri Kertabumi juga meminta agar mengirimkan telik sandi, karena perlu dicurigai penguasa di Bromo, perlu diwaspadai dan dicurigai penguasa di Paguhan, juga perlu dicurigai, yaitu penguasa yang ada di Ujung Galuh dan di Kambang Putih, Tuban. Oleh sebab itu, tempat-tempat itu
harus diselidiki dan perlu dikirimkan telek sandi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Apakah mereka-mereka penguasa-penguasa itu terlibat di dalam peristiwa penghadangan yang dilakukan kepada putranya, yaitu Raden Djoko Soejarno. Pemirsa dimanapun Anda berada, hal itu disetujui oleh Prabu Mojopahit, yaitu Sri Rajasa Wardana atau nama kecilnya Mertowijoyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Bhre Kertabumi mendapatkan kepercayaan untuk mengirimkan putra-putranya, maka strategi, cara yang dilakukan Bhre Kertabumi untuk mengirimkan putra-putranya itu tidak melibatkan banyak orang, tetapi tidak mengurangi rencana yang telah digagas sebelumnya. Misalnya, Djoko Soejarno yang menyamar sebagai seorang pedagang, maka tetap. Demikian juga Raden Djoko Peke sebagai seorang pedagang, tetap. Oleh sebab itu, Bhre Kertabumi yang membedakan pengiriman lewat Mojopahit adalah jumlah orang yang menyertai putranya. Tidak perlu dikawal banyak prajurit, walaupun dia menyamar sebagai seorang pedagang. Cukup beberapa orang saja, tetapi orang ini adalah orang-orang pilihan. Oleh sebab itu, untuk pengiriman ke Belambangan, Raden Djoko Soejarno hanya didampingi oleh 2 orang yang dianggapnya mumpuni. Oleh sebab itu, dipilihnya 2 orang, yaitu Haryo Mundarang dan Haryo Windan, untuk mengawal Raden Djoko Soejarno menuju ke Belambangan. Tentu saja dilakukan dengan penyamaran. Demikian pula yang dilakukan untuk pengiriman ke Balakumba, yaitu Kalimantan Barat. Bhre Kertabumi hanya mengirimkan 3 orang untuk menyertai putranya, yaitu Raden Djoko Krewek. 3 orang yang dipilih yaitu Haryo Buncang, Haryo Pujut, dan Ken Buntal. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Sama. Misalnya untuk pengiriman Raden Djoko Peke yang dikirim ke Madura untuk menuju ke Sumenep, maka cukup Raden Djoko Peke didampingi oleh 2 orang, yaitu Haryo Seger dan Haryo Modang. Dan untuk di Bali, Raden Djoko Moyo dikawal 3 orang, yaitu orang-orang yang dipilih adalah semuanya orang-orang hebat, yaitu Jaran Woho, Maheso Wongbang, dan Panji Sudatu. Itu adalah cara Bhre Kertabumi untuk melakukan pengiriman putra-putranya ke tempat-tempat yang dituju oleh ayahnya. Jadi mereka dengan penyamaran
yang hanya dikawal 1-2 orang sampai 3 orang. Itu merupakan cara beri Kertabumi agar tidak menjadi perhatian, tidak menimbulkan kecurigaan lawan-lawan politik dari ayahnya, yaitu Prabu Mojopahit, Prabu Amerto Wijoyo. Kemudian bagaimana untuk pengiriman yang sifatnya adalah barang dagangan? Karena di Belambangan Raden Djoko Sumono atau Raden Djoko Sujanmo menyamar sebagai seorang pedagang. Demikian juga Raden Peke menyamar sebagai seorang pedagang. Maka barang-barang dagangan dikirim secara berangsur-angsur melalui laut, sehingga orangnya harus dipastikan dulu tiba di lokasi. Kemudian baru barang dagangannya. Misalnya di Belambangan, Raden Djoko Sujanmo yang menyamar sebagai seorang pedagang perhiasan, pedagang kain-kain sutra, dan juga berdagang barang-barang pecah belah. Maka pengiriman barang itu menyusul apabila dipastikan orangnya sudah sampai. Demikian juga di Madura, Raden Djoko Peke yang menyamar sebagai seorang pedagang beras dan pedagang bahan makanan yang lain, sama dengan di Bakulakumba, Borneo bagian barat. Maka Raden Djoko Kerawek juga menyamar sebagai seorang pedagang beras. Tetapi beda dengan apa yang dilakukan oleh Raden Djoko Moyo. Kalau yang lain menyamar sebagai seorang pedagang, tetapi Raden Djoko Moyo tidak. Dia menyamar sebagai seorang pangeran yang berpindah tempat dari Jawa menuju ke Bali. Yang dituju adalah sebuah dukuh Suladri. Mengapa dukuh Suladri? Karena di dukuh Suladri itu, pimpinan dukuhnya atau kepala dukuh Suladri yang bernama Kiai Agung Pasek Padang Subodro merupakan orang yang masih memiliki keturunan dari Empu Ketek. Sedangkan Empu Ketek itu adalah masih keturunan dari Empu Genijoyo. Dan Empu Genijoyo merupakan kakak dari Empu Baradah pada zaman kerajaan Erlangga dulu. Nah, Kiai Agung Pasek Padang Subadra ini memiliki 2 putri. Yang mana putri yang pertama? Putri yang pertama ini dinikahi oleh Raja Gelgel, yaitu Sri Aji Semoro Kepakisan, yaitu Putri Nisodro. Nisodro dinikahi oleh Sri Aji Semoro Kepakisan sebagai istri selirnya. Nah, adik dari Nisodro adalah Ni Sodri. Ni Sodri ini diharapkan nanti setelah sampai di Pulau Bali, kemudian bertempat tinggal satu dukuh dengan Ki Pasek,
Agung Pasek Padang Subadra diharapkan nanti nih Sodri, anaknya Kiai Agung Pasek Padang Subadro ini tertarik dan akhirnya nanti dilamarnya sebagai istri. Dan dengan demikian maka hubungan antara Raden Djoko Moyo dengan kakak prepeannya yaitu Sri Aji Semoro Kepakisan diharapkan bisa terjalin. Dan dengan demikian Bre Kertabumi sudah menjalin hubungan baik dengan keluarga Gelgel yaitu Sri Aji Semoro Kepakisan. Dengan demikian pada suatu ketika maka apabila diperlukan Bali bisa menjadi sekutu dari Bre Kertabumi. Begitulah cara-cara yang dipakai oleh Bre Kertabumi. Pemirsa, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.